Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tahun 2025 ini, kami akan mulai untuk, sharing knowledge. Jadi sharing knowledge, tema mengenai konstruksi gitu ya. Harapannya nanti akan banyak tema-tema untuk yang kita bisa sharing seperti ini. Untuk awal ini kita akan mulai mengenai, pelaksanaan gedung. Jadi, kenapa, pelaksanaan gedung? Jadi karena mungkin saya lihat juga banyak yang belum sharing, banyak yang belum sharing mengenai pelaksanaan, dari sisi kontraktor gitu ya. Jadi kebanyakan saat ini, sharing-nya itu, banyak di desain gitu. Jadi untuk pelaksanaan itu masih banyak yang belum, mungkin menganggap bahwa kalau untuk pelaksanaan ini sesuatu yang biasa gitu yang mungkin banyak orang, apa namanya, sudah paham gitu. Padahal bagi teman-teman yang mungkin mahasiswa, apa namanya, hal ini mungkin belum ada gambaran waktu di apa namanya, di kuliah gitu karena memang, waktu kuliah waktunya, terbatas gitu ya, di kalau dulu saya waktu kuliah itu manajemen konstruksi atau metode konstruksi gitu, 2 mata kuliah itu yang membahas mengenai, cuma karena yang dibahas itu, sebenarnya sangat banyak dengan waktu yang terbatas, hal-hal yang, seperti ini mungkin, banyak yang belum kan waktu masa kuliah gitu. Jadi, saya, dulu, bersyukur sekali waktu kuliah saya bisa ikut program magang, kebetulan kampus itu mengadakan program magang, saya ikut di apa namanya, program magang itu kebetulan, waktu itu, ada kerjasama antara kampus dengan apa namanya, kontraktor BUMN waktu itu dengan Hutama Karya apa namanya, program magang mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Nah, ternyata, itu membuka, apa namanya, pengetahuan saya, pengalaman saya gitu. Kebetulan magangnya itu di project, di Jakarta dengan gedung yang, apa namanya, ada 50 lantai gitu ya. Jadi di situ saya banyak sekali ilmunya, oh ternyata banyak terbuka hal-hal baru gitu ya. Jadi, waktu mahasiswa, oh ternyata seperti ini ya, saya dari daerah melihat project yang 50 lantai itu, kayak, takjub gitu ya, karena banyak hal-hal yang waktu di perkuliahan nggak tersampaikan gitu. Jadi waktu itu jadi, hal seperti ini yang mungkin, teman-teman yang sudah berkecimpung di project melihatnya itu sesuatu yang biasa, tapi, bagi saya sebagai mahasiswa itu jadi sangat luar biasa gitu. Di waktu magang itu juga saya akhirnya berkenalan dengan Pak Wisnu, beliau jadi mentor kami, waktu itu ada beberapa. Ini, dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih berhubungan baik dan, saya meminta beliau untuk sharing mengenai, pelaksanaan gedung ini. Jadi nanti akan banyak sekali, eee, apa namanya, yang akan di-sharing-kan. Jadi harapan kami nanti, eee, ini jadi kami akan mulai ketika seumpamanya kita sebagai kontraktor itu dapat project, itu kita mau ngapain gitu ya. Jadi ketika kita, eee, perusahaan kita, kita dapat project gedung gitu ya, kita mulai, start-nya itu seperti apa, mau ngapain saja gitu ya, sampai nanti project itu selesai dan diserah terimakan ke owner, gitu. Jadi tahapannya seperti apa, yang itu nanti kita akan bahas satu persatu nanti. Jadi nanti akan cukup banyak yang akan dibahas gitu, gitu. Jadi, eee, nanti pembahasannya topiknya akan banyak sekali, bahkan bahkan nanti subtopik-topik gitu ya, gitu.
Nah nanti, metode metode sharing-nya seperti ini, nanti kami, kebetulan hari ini saya sendiri, nanti saya akan banyak dengan Pak Wisnu akan sharing, melakukan online gini, ya, nanti teman-teman bisa ikut, baik ada teman-teman yang ikut atau enggak, nanti kami akan tetap jalan dan, kami akan rekam, rekamannya ini bisa diakses oleh teman-teman semuanya, kayak gitu. Jadi untuk waktunya sendiri, nanti waktunya tidak tentu ya, jadi kami tidak ada jadwal khusus kapan harus pokoknya hari apa, jam berapa gitu. Jadi ini semuanya mungkin, ketika Pak Wisnu, waktunya longgar dan siap untuk sharing, ya udah nanti kita akan jadwalkan dan nanti kan kami infokan gitu. Jadi teman-teman, apa namanya, bisa langsung join kayak gitu. Kalaupun nggak bisa join, saat ini, ya teman-teman nanti bisa akses rekamannya di YouTube Sibemedia gitu. Nah, waktunya nanti sangat beragam sekali ya juga, nanti kalau mungkin topiknya yang dibahas cukup panjang, ya nanti mungkin, eee, kalau waktunya nanti kita bahas waktunya masih kurang, ya nanti kita akan, apa namanya, eee bagi-bagi lagi gitu ya. Jadi buat part-part lagi satu topik mungkin bisa jadi beberapa part gitu. Gitu. Atau mungkin waktu kalau ada kita bahas topik yang pembahasannya nggak terlalu banyak, ya mungkin waktunya cuma sebentar, mungkin bisa cuma 15 menit atau sampai 30 menit kayak gitu, gitu ya. Jadi, nanti seperti itu. Jadi selesai kapan juga kita belum tahu nanti. Jadi karena topiknya yang dibahas banyak, mungkin kami akan usahakan paling tidak seminggu sekali kita bisa sharing, kalaupun Eee, atau mungkin bisa seminggu berapa kali gitu ya. Jadi nanti selesainya sampai kapan kita juga belum tahu, gitu. Jadi pemateri utamanya nanti sebenarnya akan banyak sharing itu adalah Pak Wisnu, ya. Pak Wisnu akan banyak sharing, eee, beliau dari apa namanya, dari Hutama Karya. Nanti saya akan banyak diskusi juga dengan beliau, jadi akan menemani beliau. Jadi nanti ketika sharing, eee, beliau pasti nanti ada saya, gitu ya, gitu. Mungkin ini sedikit, apa namanya, eee, ini ya, pengalaman beliau. Beliau ini, apa namanya, dari teknik sipil, dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, beliau lulus tahun 96. Pengalaman beliau itu di 2006 sampai 2019, beliau ada di Hutama Karya di divisi gedung, gitu ya. Ini pengalaman di proyek gedung beliau, kebetulan beliau banyak di proyek gedung, itu proyek Bakri Tower ada 50 lantai. Kebetulan saya ketemu beliau di sini, di proyek Bakri Tower ini. Kemudian, ada proyek Hotel Alila di SCBD ada 32 lantai, kemudian proyek apartemen di FPSV 25 lantai, ini ada 3 tower. Terus kemudian terakhir itu di proyek kantor pusat Utama Karya ada 17 lantai gitu ya, di Cawang, di Jakarta. Nah, setelah dari divisi gedung, beliau pindah di EPC, beliau ada di proyek PLTGU Muara Tawar, 650 megawatt. Kemudian beliau lanjut dipindah lagi di HKR, Hutama Karya Realty, di properti. Kemudian di 2022 sampai 2024 beliau di, apa namanya, di HMB, anak perusahaan Hutama Karya, itu BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, beliau menjadi, apa namanya, project manager di tol ruas Kutepat, Sumatera Utara. Beliau apa namanya, ini sebagai owner-nya, gitu. Dan di 2024 juga sampai sekarang beliau, di divisi, apa namanya, di divisi umum, eee di divisi sipil umum, gitu ya. Jadi pengalaman beliau cukup banyak, jadi banyak divisi ya. Ada di divisi gedung, tapi memang beliau basic-nya
sebagian besar di Tama Karya itu di divisi gedung, kemudian ada di divisi PC, di properti pernah juga, kemudian jalan tol juga. Jadi, apa namanya, pengalaman beliau cukup banyak nanti makanya karena pengalaman beliau yang sangat banyak ini, saya minta untuk beliau bisa sharing gitu ya, eee, sharing untuk apa namanya, ke teman-teman semuanya. Jadi sayang sekali kalau ilmunya hanya, eee eee, nggak ter-share ke teman-teman semuanya gitu. Nah ini saya. Jadi mungkin apa namanya, sedikit tentang saya. Jadi itu saya dari kampus daerah di saya lulusan Teknik Sipil Universitas 11 Maret Surakarta di UNS. Saya masuk, sipil di tahun 2004 gitu ya. Kemudian setelah itu saya, alhamdulillah dulu ikut apa namanya, mmm, apa ya, program apa ya waktu dulu, dari pembangunan perumahan, jadi dari PTPP sebelum lulus kebetulan alhamdulillah sudah diterima di PP. Jadi setelah lulus langsung masuk di, apa namanya, PP. Kebetulan saya juga kebetulan banyak, di project gedung gitu ya. Dulu waktu di PP banyak project gedung, jadi saya bisa paling nggak sedikit tahu, bisa menemani Pak Wisnu untuk sharing mengenai hal ini gitu ya. Jadi pernah saya di project Indosat Semarang. Terus project di Solo, di BBLKI Surakarta, nggak lama terus pindah ke Rumah Sakit Pendidikan UGM Yogyakarta, kemudian pindah lagi di project gedung perkuliahan MIPA di UGM, terakhir saya di project Rumah Sakit Daerah Surakarta, gitu. Nah, setelah itu saya kemudian resign, kemudian saya pindah ke PT Katama Surya Bumi, ini pemegang paten konstruksi sarang laba-laba. Di Katama Surya Bumi saya Eee, pernah di divisi marketing, divisi operasional, kemudian divisi engineering juga, gitu. Nah, ini waktu di Kata Mas Suryabumi saya merintis Sipilpedia dan sampai saat ini akhirnya saya, eee, fokus di Sipilpedia, gitu ya. Oke, mungkin itu gambaran sedikit tentang kami, saya, Pak Wisnu, jadi semoga teman-teman jadi paling enggak, ketika teman-teman menyimak, "Oh iya ini kita bicara gedung," paling enggak, oh, background-nya Pak Wisnu dan mungkin background saya agak sedikit tahu tentang, apa namanya, pelaksanaan gedung gitu ya. Ya, mungkin ini yang nanti akan kita bahas, gitu ya. Nanti kita akan bahas, terkait dengan, apa namanya, sharing kita. Jadi kita akan cukup banyak, ini kita mulai dari pengenalan, kemudian persiapan, eee, kemudian penerapan SMKK gitu ya, metode konstruksi, ya. Terus kemudian nanti ada bagaimana mengendalikan suatu project, apa namanya, gedung. Terus nanti bagaimana kita melakukan menghitung progres, serah terima, dan sampai serah terima project dan mungkin nanti juga ada yang lain-lainnya juga ya, gitu. Dari sini ini poin-poin utamanya ya. Jadi, eee, ini poin-poin utamanya, jadi nanti di sini nanti akan banyak apa namanya, kita breakdown lagi ya. Di sini, apa namanya, dari poin-poin utama ini nanti kan kita akan breakdown, ada banyak hal lagi. Seperti seumpamanya kita di pengenalan ini kita akan, saat ini kita masih di topik ini ya, pendahuluan gitu. Nanti apa namanya, lanjut ke pengenalan project, terus apa namanya, kalau pelaksanaan itu dari sisi pengawasan atau MK itu seperti apa, pelaksanaan dari sisi owner itu seperti apa. Jadi ini masih mungkin, apa namanya, sifatnya masih pengenalan ya, gitu. Jadi mungkin kalau soalnya ini nanti mungkin, eee
pembahasannya juga akan banyak sekali ya kalau di-breakdown lagi gitu. Jadi mungkin ini akan jadi sharing knowledge sendiri gitu ya, mengenai pelaksanaan dari sisi pengawasan. Jadi sebagai konsultan pengawas MK itu seperti apa, itu nanti akan mungkin, ini bisa jadi satu topik tersendiri gitu ya, gitu. Jadi tapi ini di dalam sini nanti ini masih dalam, apa namanya, Eee, pengenalan saja gitu. Nanti ini dari sisi owner itu seperti apa gitu. Jadi, terus nanti apa namanya, kita akan juga bahas perbedaan jenis-jenis proyek gedung karena kita bahasnya gedung, jenis proyek gedung itu banyak sekali dan setiap proyek itu mempunyai karakteristik masing-masing juga ya. Jadi kayak mungkin nanti apartemen itu seperti apa, hotel seperti apa, perkantoran seperti apa, mall, rumah sakit, kayak gitu. Jadi masing-masing ini mempunyai karakteristik tersendiri juga gitu, ya. Jadi kalau apartemen itu berarti proyeknya akan banyak toilet, banyak apa namanya, pintu kayak gitu, hotel gitu ya. Hotel berarti finishing-nya harus bagus gitu ya, lebih dibandingkan yang lain. Terus dia ada keramik, kemudian ada finishing-nya juga ada pakai karpet kayak gitu. Perkantoran itu jadi, mungkin banyak instalasi ME-nya, di mall juga. Jadi masing-masing ini juga punyai, karakteristik tersendiri. Jadi mungkin kita akan bahas sedikit perbedaannya seperti apa. Jadi ini pengenalan itu nanti ada beberapa yang akan kita bahas gitu ya. Nah, nanti di persiapan ini akan cukup banyak juga yang akan kita bahas gitu ya. Di jadi, eee, mulai pertama kali jadi nanti akan, ini umpamanya serah terima data ini ya. Jadi biasanya nanti ada tim tender, di sini ada tim tender ya, tender kemudian nanti diserahkan ke tim project gitu. Nah nanti, eee, apa saja yang diserahkan gitu. Jadi kan biasanya kalau perusahaan agak, apa namanya, khususnya BUMN itu biasanya ada tim tender sendiri, nanti tim project sendiri. Jadi biasanya nanti akan, ada proses serah terimanya. Jadi kita akan mulai dari sini. Jadi mulai sangat dasar sekali ya. Jadi nanti mulai dari serah terima data gitu, terus kemudian tim project itu menyusun struktur organisasi itu seperti apa ya, ini struktur organisasinya seperti apa, nanti fungsi dari setiap organisasi, itu apa saja gitu ya, nanti akan dibahas. Kemudian administrasinya apa saja yang harus kita siapkan, kemudian outline kita biasanya akan membuat ini, spesifikasi teknisnya apa saja, biasanya kita akan list, ya. Ini biasanya semuanya, mulai dari struktur, arsitek, MEP itu ada, kita akan buat spesifikasi teknisnya seperti apa. Ini biasanya ada RKS dan biasanya akan kita jabarkan dalam bentuk tabel kayak gitu ya. Ini gambar kerja, nanti kita akan mulai di sini gambar kerja akan beberapa yang, eee, bisa di ini juga ya, di gambar kerja nanti, apa namanya, akan banyak yang bisa dibahas juga, mulai dari gambar foreground, gambar subdrawing, asbu drawing, terus saat ini mungkin nanti akan ada mengenai BIM kayak gitu, nanti akan, kita bahas di topik di gambar kerja. Kemudian perhitungan volume, bagaimana menghitung volume kayak gitu. Nah, ini mungkin kita akan bahas juga. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang mahasiswa ini masih, apa namanya, belum familiar ya mengenai apa namanya, eee, ini, eee, ini, nah, ini perhitungan volume, perbanding schedule atau B-Stat gitu ya, mungkin di kampus ini masih belum banyak yang diajarkan gitu. Jadi nanti, eee, pengenalan bagaimana menghitung perbanding schedule gitu, kemudian biaya project, eee, gimana menghitung RAP, RAB, tapi mungkin nanti mungkin pengenalan aja ya. Ini, terus kemudian prosedur pengadaannya, itu biasanya kalau projeknya itu
cukup besar ini proses pengadaannya, jadi agak rumit ya. Jadi biasanya tidak hanya oleh project, tapi biasanya oleh kantor pusat juga kayak gitu. Apa saja, kenapa harus dipisah, seperti itu. Ini yang penting kalau untuk project mulai, nanti kita akan ada zoning, eee, zoning pekerjaan kita harus bagi-bagi. Nah, membaginya seperti apa, kenapa harus dibagi, nah nanti akan dibahas. Kemudian bagaimana membuat schedule, baik schedule pekerjaan, bahan, alat, terus subkon gitu juga. Ini jalur koordinasi juga nanti akan dibahas dari dari owner, dari konsultan, sampai ke kontraktor itu seperti apa. Ini koordinasi pelaksanaannya juga, ini terus persiapan umum, nanti akan banyak hal, ini akan bahas banyak untuk persiapan umum, kemudian ini nanti set manajemennya, kemudian dibahas traffic manajemennya. Jadi untuk persiapan pun ini akan banyak yang bisa kita bahas gitu ya, karena kalau kita gagal merencanakan semua ini di persiapan, maka nanti pelaksanaan projeknya nanti pasti akan juga banyak kendalanya, banyak masalahnya gitu ya. Nah, ini di persiapan umum tadi, ini masih di persiapan gitu ya. Wow, ini sudah banyak, nanti kita akan breakdown lagi di persiapan umumnya, itu seperti ini. Nanti, bagaimana menentukan pengukuran kayak gitu ya, apa namanya, BM itu apa, terus bagaimana menentukan BM, terus, si surveyor itu menentukan titik-titik, pinjaman kayak gitu, ada namanya nanti ada, eee, garis pinjaman kayak gitu ya. Nanti hal-hal kecil itu mungkin akan kita bahas juga. Ini kemudian layout set instalasi projeknya seperti apa, jadi ini akan menentukan, berikutnya kayak kita harus layout set instalasi ini akan seperti kita akan menentukan di mana, posisi direksi kit, jalan kerjanya di mana, terus, eee eee, gudang, terus pabrikasi di mana. Karena kalau kita salah menentukan set instalasi ini akan jadi tidak efisien waktu pelaksanaan projeknya nanti. Jadi ini sangat penting sekali untuk menentukan set instalasi. Nah, ini pertimbangannya apa saja nanti, Pak Wisnu akan sampaikan ya. Mobilisasi, papan nama project ya, terus ya jadi hal-hal kecil ini juga nanti akan kita bahas. Pokoknya kenapa harus ada papan nama project kayak gitu, terus pagar project, direksi kit gitu ya, jalan kerja, jalan kerja, ini juga sangat penting juga gitu. Jadi kadang, kontraktor itu mau ngirit di sini, tapi akhirnya juga akan, apa namanya, menghambat juga gitu ya. Terus ini listrik kerja, air kerja gitu. Jadi ini bagaimana menghitungnya, terus posisinya harus kita ambil di mana gitu ya. Itu ini juga akan banyak. Ini air kerja, terus base camp staff, nanti staff itu harus disampaikan di mana, kemudian barak pekerja, itu, eee, gudang, baik di dalam ataupun di luar, kemudian pabrikasi, tower. Terus ini yang penting juga ini adalah mengenai, apa namanya, eee, posisi tower crane itu nanti jumlahnya, tipenya, jangkauannya, titik, apa namanya, titik tower crane-nya di mana, pengecoran, fondasi TC-nya, eee, bentar saya izin sebentar. Oke, mohon maaf sebentar ya, saya agak oke, mohon maaf, kita lanjut lagi ya. Jadi nanti, di tower crane, itu nanti bagaimana menentukan jumlah tower crane, terus tipenya harus seperti apa, kita harus milih jangkauan jangkauan TC-nya yang panjang berapa, gitu ya.
Setelah itu bagaimana kita menentukan titiknya di lokasi ya. Terus kemudian nanti ngecor fondasi towernya seperti apa gitu, proses erection dan dismantling nanti seperti apa, terus nanti kita harus, ngasih sabotase-nya itu di mana saja gitu. Ini nanti ada juga passenger hoist dan lift barang, sama nanti harus menentukan jumlahnya berapa, tipenya yang berapa, kemudian titiknya di lokasi itu di mana. Ini koordinasi dengan warga sekitar juga, itu jadi penting juga. Oke, ini nanti penerapan SMKK, ini juga cukup banyak yang bisa dibahas, itu karena ini menjadi sangat penting saat ini, gitu ya. Jadi tidak hanya biaya, mutu, waktu, tapi kita project itu juga harus aman ya, safety gitu. Nanti bagaimana merencanakan, penerapannya sampai rambu-rambunya, mengendalikan risikonya, terus pengendalian lingkungan ini selama masa konstruksi gitu ya, gitu. Nah, ini di metode konstruksi nanti kita akan bahas juga, ini mungkin penjelasan sistem metode konstruksi gedung, mulai itu ada top down ya atau bottom up, ada precast gitu ya. Terus kemudian struktur, nanti di struktur nanti juga ada dibagi beberapa ya, ya struktur bawah, struktur atas, itu arsitek ini akan banyak, dan MMP cukup banyak juga dari mechanical, electrical, plumbing gitu ya. Nah, ini struktur bawah aja nanti untuk proyek gedung ini dari mulai fondasi, galian tanah atau untuk galian basement, mungkin dewatering, terus dinding penahan tanah, itu ada ground anchor, ada capping beam, ada strutting, ya, pile cap, ini ada tie beam gitu ya. Terus nanti pit lift, ini pengecoran mas konkrit untuk lantai nanti. Ini facing wall untuk dinding basement biasanya nanti akan ada facing wall, kemudian waterproofing-nya seperti apa, anti rayap, kemudian nanti ada pengujian-pengujian yang terkait dengan basement, ya apa saja ya. Ya, tidak hanya untuk fondasi saja, tapi nanti ada beberapa pengujian yang terkait dengan basement. Nah, untuk struktur atas nanti kita akan bahas juga bagaimana itu pembesian gitu ya, bagaimana motong besi tadi kayak, bar bending schedule, restart kayak gitu, mmm, sampai motongnya seperti apa, kita ordernya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini. Kemudian sistem bergesting, ini saat ini ada yang konvensional, kita pakai scaffolding atau pakai, yang pakai sistem ya seperti Perry, Doka kayak gitu, gitu. Dulu ada Mesa gitu, ada shoring, kemudian metode pengecorannya seperti apa gitu ya. Terus nanti kita akan bahas mengenai sistem struktur kolom, shear wall, balok. Nah, nanti pengalaman saya dulu di Bakri Tower ada, gedungnya memakai balok post tension. Nah, nanti kita akan sharing ini juga. Kemudian ada sistem struktur plat gimana, mungkin ada yang kita jadi memang kebanyakan akan bahas mengenai struktur beton. Jadi struktur baja ini mungkin hanya beberapa ya, tapi ini bukan gedung yang memakai struktur baja gitu ya. Jadi biasanya untuk struktur high rise ini kalau di Indonesia kan kebanyakan masih beton, nah itu crown-nya di atas itu ada baja. Lah ini kita mungkin bahas di crown-nya saja, bukan gedung yang menggunakan struktur baja gitu ya. Ini struktur tangga, terus nanti juga struktur rem itu seperti apa cutting-nya, kayak gitu-gitu. Di arsitektur cukup banyak, nanti ada pasangan dinding, pelapis dinding, finishing lantai, plafon, pintu dan jendela. Di sini nanti juga akan banyak ya, masing-masing akan dibagi-bagi ya. Itu pintu dan jendela, prasarana, aksesibilitas, sanitari, penutup atap, interior, furnitur ya. Gitu. MEP-nya juga cukup banyak ini dari mechanical, electrical, plumbing, ada HVAC, fire alarm, internet, lift, eskalator, sound system, telepon, CCTV, ini cukup banyak ya. Terus nanti biasanya koordinasinya di lapangan jadi akan cukup rumit juga kalau banyak sekali, instalasi seperti ini.
Kayak plumbing nanti ada instalasi air bersih, air kotor, hidran, pompa, deep well, sewage treatment plant, water treatment plant gitu ya. Nah, ya kami, nanti tidak hanya berdua saja. Jadi untuk membahas semua tadi, yang banyak sekali tadi, jadi mungkin, eee, apa namanya, teman-teman nanti, ini, jadi kami sudah buat, ini ya, kami sudah buat tadi, yang saya sampaikan ini kami sudah buat mind map-nya, ini nanti teman-teman bisa akses semuanya. Nanti saya akan kasih linknya, teman-teman bisa lihat gitu ya, apa yang akan kita bahas nanti. Teman-teman juga nanti bisa kasih masukan ke kami, tambahan eee, kalau apa namanya, mungkin ada hal-hal yang belum kita bahas di sini ya. Ya, jadi rencana apa yang belum kita bahas itu nanti teman-teman bisa tambahkan nanti ya, teman-teman bisa akses ini, lihat gitu ya. Ini kayak tadi saya sampaikan di arsitektur gitu ya, itu kan ada dinding bata ringan, ada pasangan dinding, ada bata ringan, gypsum, partisi kaca frameless, plester arcian, ini biasanya ada tali air, sudutan, itu apa gitu ya. Nah, ini akan banyak lagi gitu. Jadi teman-teman bisa nanti saya kasih linknya, teman-teman bisa akses, kemudian nanti bisa nambahkan juga, mana apa saja yang belum dibahas di sini gitu ya, gitu. Nah, mungkin nanti kita sebenarnya sudah urutkan, ya, urutkan kita mulai dari kayak umpamanya di pengenalan kita bahas ini gitu ya, sampai nanti turun gitu. Cuma mungkin ada yang terlewat gitu ya, jadi mungkin kita sudah bahas apa namanya, di struktur gitu ya, terus tapi kita mungkin ada kelupaan di persiapan. Nah, ini mungkin nanti kita bisa saja nanti balik lagi supaya ini nanti, materi yang dibahas tidak terlewat, gitu. Jadi kita sebenarnya, ya konsepnya santai aja, yang penting ini bisa semua hal ini bisa ter-share ke teman-teman semuanya, gitu ya. Oke, ini ya dari sekian banyak topik yang akan kita bahas nanti, kami juga tidak menguasainya semuanya gitu ya. Jadi saya dan Pak, Wisnu tidak semuanya mengetahui hal itu. Makanya kami, mengajak teman-teman semuanya untuk, berkolaborasi, untuk sharing juga di sini gitu ya. Ini beberapa yang sudah menyanggupi ya, nanti untuk ikut serta dalam sharing ini nanti. Jadi nanti ada Pak Ardizal Bahar, tadi di awal saya sampaikan kita akan bahas mengenai pelaksanaan dari sisi mungkin pengawasan, lah beliau akan sharing seperti apa gitu, karena pengalaman beliau sebagai konsultan MK dan pengawas khususnya di high rise building cukup banyak, cukup lama gitu ya. Jadi nanti bisa cerita sedikit mengenai apa itu. Harapannya nanti juga Pak Hardizal bisa sharing juga, apa namanya, sharing knowledge tidak dari pelaksanaan tapi dari pengawasan, nanti mungkin bisa dijabarkan banyak lagi, gitu. Kemudian ada Pak Sunardi Yusuf, ini beliau cukup lama pengalamannya sebagai tim teknis dari sisi owner, gitu. Jadi, eee apa namanya, nanti beliau akan cerita ya mengenai kalau dari sisi owner itu apa yang dikerjakan, itu apa saja, terus melihatnya, seperti apa gitu. Ini dari Pak Anwar Subianto, beliau juga beberapa kali pernah ngisi webinar di Sipil PD Academy, ya beliau ahli pengadaan barang dan jasa, beliau nanti akan mengisi di topik administrasi kontrak ya. Jadi umpamanya jenis-jenis kontrak itu apa saja, terus apa yang harus diperhatikan dari sisi kontrak kalau kita sudah dapat project itu seperti apa. Ini Galoh Pinunjul, beliau sekarang di manajemen risiko di PT PP, kebetulan beliau teman saya satu angkatan dari UNS. Lah karena beliau di manajemen risiko, sekarang peran manajemen risiko, sekarang sudah ada sendiri di
project waktu saya dulu masih belum. Nah, karena mungkin projeknya semakin rumit, semakin kompleks, dibutuhkan manajemen risiko. Nah, khusus di project gitu ya. Nah, nanti, eee, Mas Galuh Pak Galuh akan cerita, itu kenapa harus ada manajemen risiko di project gitu, apa aja sih yang dibahas. Nah, ada Pak Imam Agung Baskoro, beliau dari Wika Gedung, beliau pengalaman, banyak, menangani project, terkait dengan BIM ya. Jadi nanti saya minta beliau untuk sharing mengenai, apa namanya, implementasi BIM untuk di project gitu ya. Dari mulai kita dapat project itu, implementasi BIM-nya seperti apa, tuh. Nanti ada juga Pak Aksan Kawanda yang nanti mungkin sharing juga, mengenai, pengujian ya, pengujian-pengujian apa saja yang akan dilakukan untuk di project gedung, gitu. Nah, nanti mungkin, beliau-beliau ini sudah, eee, berkomitmen untuk ikut sharing. Nanti waktunya kapan, nanti kita akan atur, gitu ya. Nanti harapannya jadi tidak hanya beliau-beliau saja, nanti, kita juga akan mengajak, kolaborasi teman-teman semuanya gitu. Jadi kolaborasinya, mungkin teman-teman yang lain bisa ikut jadi pemateri juga seperti beliau tadi yang berkomitmen untuk ngisi di topik-topik tertentu. Nah, nanti apa namanya, teman-teman juga bisa untuk, kan, saya akan sharing, apa namanya, mind map-nya, nanti bisa hubungi saya untuk umpamanya mau ngisi di topik-topik tertentu yang itu bisa di-sharing ke teman-teman. Nah, kalaupun tidak, ingin jadi pemateri, teman-teman bisa juga, apa namanya, menjadi mungkin ngasih kontributor sebagai, support bahan kepada kami, karena memang saat ini yang paling berat untuk kami adalah menyiapkan materi. Mungkin secara pengalaman, Pak Wisnu itu bisa bercerita, cuma kadang kami kesulitan untuk memperoleh bahan-bahan paparan ini. Jadi foto kadang kayak gitu, kita agak kesulitan karena kan kita waktu bekerja tidak fokus untuk ngambilin foto yang kecil-kecil ya, gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin, yang pernah kerja praktek atau magang di proyek gedung, boleh juga share, gitu ya. Share bahan-bahan paparan yang dulu apa itu ya mungkin itu nanti bisa di-share juga di sini. Jadi bahan, apa nama, paparan kami untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu. Jadi, bisa bisa berupa materi, PowerPoint, PDF, atau foto-foto, apapun yang sesuai tadi yang dibahas, topik yang akan kita bahas tadi gitu. Hal yang kecil-kecil sekali gitu boleh juga gitu. Nanti foldernya ini nanti akan saya share juga, teman-teman bisa isi di situ. Gitu. Jadi teman-teman bisa, upload folder, apa namanya, materi-materi teman-teman, itu akan di situ nanti akan kita pergunakan materi-materi dari teman-teman untuk memperlengkap materi yang kami buat, gitu. Dan materi-materi ini yang dari teman-teman kami hanya pakai hanya untuk nanti, untuk keperluan ini saja, gitu, ya. Kalaupun teman-teman nggak bisa jadi pemateri ataupun kontributor materi, teman-teman juga bisa, apa namanya, memberikan saran, masukan kepada kami. Jadi, apa namanya, mungkin koreksi apa yang kita sampaikan tadi, mungkin saran, masukan, supaya topik-topik ini yang akan kita bahas gitu ya, itu jadi bisa memang harapan kami bisa lebih bermanfaat kepada teman-teman yang lain, gitu. Jadi manfaatnya jadi bisa lebih besar gitu. Jadi nggak hanya, mungkin sekedar saran, masukan kayak itu dari teman-teman itu juga, apa namanya, sangat berguna untuk kami ya, supaya apa yang kami, harapkan ini bisa bisa apa namanya, memberikan dampak yang lebih besar kepada teman-teman semuanya, gitu ya. Ya, jadi teman-teman nanti, kalau mau ikut kolaborasi bisa nanti teman-teman bisa WA saya di sini atau email di sini atau mungkin mau di apa namanya, di Instagram, mau DM juga bisa di sini ya, di Spell Media Academy gitu. Jadi bisa hubungi kami di sini. Jadi apapun, support dari teman-teman akan kami terima supaya ini bisa memberikan, eee dampak dan manfaat yang lebih besar kepada teman-teman, civil engineer di Indonesia. Nah,
Ini nanti tadi saya sampaikan bahwa, eee, kita waktunya itu, tidak terjadwal ya, mungkin mendadak juga kayak gitu. Nanti kalaupun kayak hari ini, apa namanya, nanti waktu untuk pembahasan topik itu nanti akan saya selalu update di grup webinar ini. Jadi teman-teman silakan gabung di grup WA webinar ya, yang di sini silakan gabung di sini, sekarang ada beberapa, nanti teman-teman tinggal pilih yang kosong saja. Nanti saya akan kalau apa namanya, "Oh, hari ini kita mau ada sharing jam segini, topiknya tentang apa," gitu ya, nanti akan kami sharing-kan di sini. Oke, ini mungkin dari kami, jadi sedikit dari kami. Jadi semoga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman civil engineer di Indonesia gitu ya. Eee Jadi, mungkin bagi teman-teman yang sudah pengalaman ya mungkin apa yang kami sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat biasa gitu ya. Tapi mungkin harapan kami walaupun ini ya biasa, apa yang disampaikan juga biasa-biasa saja, ini juga siapa tahu ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke ya, mungkin itu saja dari kami gitu ya, ini untuk memulai sharing knowledge kami mengenai pelaksanaan gedung ini. Oke, oke. Oke, mungkin, jika mungkin ada masukan dari apa yang saya sampaikan tadi, apa namanya, teman-teman bisa kasih masukan, bisa chat gitu ya di sini atau nanti bisa chat di apa namanya, mmm di YouTube ya. Nanti, jika teman-teman terlambat aksesnya, nanti teman-teman bisa akses di YouTube. Nanti, apa namanya, eee, silakan kok tulis komentar. Atau teman-teman yang di sini, yang gabung di sini, silakan kalau mau ada yang mau disampaikan, bisa tuliskan di chat, di Q&A kayak gitu. Atau mau, apa namanya, Eee, diskusi langsung dengan saya boleh juga, terkait dengan apa yang akan kami lakukan selama beberapa waktu ke depan, gitu. Oke, oke, mungkin saya tunggu, kalau tidak ada mungkin akan saya tutup, kita akan, apa namanya, di lain waktu kita akan lanjut dengan topik yang lain. Oke, mungkin, tidak ada masukan dari teman-teman semuanya, mungkin, eee, itu saja dari saya untuk topik kali ini. Nanti, apa namanya, semua detail nanti akan saya sampaikan di deskripsi ya, di rekaman nanti. Mungkin itu saja, semoga awal ini sebagai awal yang baik untuk kami, untuk bisa sharing mengenai ini dan semoga nanti ke depan bisa dilancarkan dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.